1 bulan berlalu dan kita kembali membahas Kaiju nomor 8. Namun kita langsung disuguhi flashback 4 tahun yang lalu. Ketika itu diadakan latihan gabungan antara Divisi 1 dan Divisi 3. 4 tahun yang lalu status Hoshina masih prajurit biasa, sedangkan Narumi sudah menjadi komandan Divisi 1. Jika kalian lupa, cerita sebelumnya membahas kedatangan Narumi dan Hoshina. Lawan yang dihadapi adalah Kaiju yang sangat kuat. Tidak heran kita diberikan flashback Narumi dan Hoshina. Narumi sudah membenci Hoshina dari pandangan pertama. Alasannya karena wajah Hoshina mirip seperti komandan Divisi 6, yang mana adalah kakak kandungnya Hoshina. Memang benar Hoshina masih prajurit baru, tapi tubuh Hoshina terlihat sangat terlatih. Mata Narumi bisa melihat aliran kekuatan yang hebat dari tubuh Hoshina. Narumi adalah orang yang menyukai kekuatan. Jadilah Narumi menemui Hoshina bersama beberapa prajurit Divisi 1. Narumi memamerkan mata kaijunya dan mengajak Hoshina bergabung ke dalam Divisi 1. Menurut Narumi, bakat Hoshina akan sia-sia jika terus berada pada Divisi 3. Lebih baik Hoshina bergabung ke dalam Divisi 1 supaya menjadi prajurit yang lebih hebat. Hoshina cukup kaget mendapatkan undangan dari orang yang selevel komandan. Tapi Hoshina menolaknya karena ada orang lain yang ingin dia ikuti. Setelahnya Hoshina pergi bersama teman-teman Divisi 3. Padahal sudah mengajak pasukan Divisi 1 untuk pamer kekuatan. Tapi hasilnya justru Narumi sendiri yang dipermalukan. Kebencian Hoshina dimulai dari sana. Ditambah lagi setelahnya Hoshina diangkat menjadi wakil komandan Divisi 3. Bahkan setelahnya Hoshina mengalahkan rekor Narumi dalam hal membunuh Kaiju dalam pertarungan jarak dekat. Rivalitas yang panjang di antara mereka berdua. Namun mereka harus bekerja sama untuk melawan Kaiju Meireki. Hoshina mengingatkan Narumi untuk tidak menghalangi, tapi seharusnya itu adalah kalimat Narumi. Kedatangan Narumi dan Hoshina membuat Mina bisa pergi ke tempat Kafka. Sementara di tempat perlindungan terlihat anak kecil yang sangat mirip seperti Kafka. Entah kenapa Matsumoto Sensei sering membuat karakter sampingan yang mirip seperti karakter penting. Kemarin ada operator ruang komando yang sangat mirip seperti Isao. Sekarang anak kecil itu mirip seperti Kafka. Bisa jadi kedepannya akan muncul orang random yang mirip seperti Ichikawa. Semua orang menyambut positif kedatangan Narumi dan Hoshina. Tapi Kaiju Meireki tidak peduli siapapun yang datang. Dengan sekali gerakan, gedung tempat Narumi langsung hancur. Kejadian itu membuat Kafka bocil hampir menangis. Namun serangan semacam itu tidak cukup untuk mengalahkan prajurit terkuat. Narumi sudah berada di depan Kaiju Meireki. Sementara Hoshina sudah siap menyerang dari belakang. Narumi tidak akan menahan diri untuk menyerang. Narumi tidak peduli jika Hoshina juga terkena serangannya. Hoshina paham dan akan menghindari semua serangannya. Pertarungan dimulai dan Narumi menyerang dengan teknik nomor 2. Teknik itu adalah gabungan dari tebasan jarak dekat dan juga ledakan. Terjadi kerusakan besar di area sekitar Kaiju Meireki. Inilah kenapa tidak boleh ada prajurit biasa di sekitar area pertempuran. Seorang komandan dengan pelepasan kekuatan maksimal setara dengan Kaiju bernomor. Jadi prajurit biasa harus menjauh supaya tidak menjadi korban. Tentu saja Hoshina bukanlah prajurit biasa. Jadilah dia bisa bertarung di dekat komandan Narumi. Namun serangan mereka berdua belum bisa melukai Kaiju Meireki. Kaiju Meireki tidak berpindah sama sekali. Dia hanya bertahan dengan tangannya. Perbedaan kekuatan benar-benar terlihat di sini. Hoshina hampir terkena serangan dari belakang. Beruntung Narumi menyerang tepat waktu. Jadilah Meireki harus berpindah tempat. Narumi terus mengejar kemanapun Meireki bergerak. Kaiju 10 terkesan melihat kekuatan Narumi. Kaiju 10 mengajak Hoshina untuk bertarung melawan Narumi. Tapi Hoshina tidak mau melakukannya.
Terdapat banyak prajurit hebat dalam divisi pertahanan. Hoshina percaya kepada kekuatannya, tapi Hoshina tidak mau bertarung melawan Narumi. Bagi Hoshina, Narumi adalah monster yang sangat mengerikan. Narumi dan Hoshina kembali menyerang bersama, namun kondisinya tidak banyak berubah. Meireki masih bisa bertahan dengan santai. Terlihat Kafka masih berada dalam wujud Kaiju 8. Sebelumnya Kafka dilaporkan sudah tewas, namun bisa saja Kafka akan kembali bangkit. Masalahnya tubuh Kafka sudah terluka parah. Mereka tidak boleh memaksa Kafka bertarung kembali. Jadilah Narumi dan Hoshina harus mengalahkan Meireki sekarang juga. Narumi dan Hoshina memakai serangan terkuatnya, namun Meireki bisa menahannya dengan tangan kosong. Tiba-tiba tubuh Meireki membesar tanda akan meledak. Namun sebelum itu kita diperlihatkan kondisi Kafka. Kafka merasakan tubuhnya tenggelam. Kafka yakin pertarungan sebenarnya belum selesai, tapi dia tidak bisa berenang kembali ke atas. Bahkan Kafka tidak mendengar suara apapun dari sekitarnya. Tiba-tiba ada yang mengajak Kafka bicara dari dalam. Suara itu bertanya, "Apa kamu masih mau bertarung? Tubuhmu sudah terluka parah. Meski begitu, apa kamu masih mau kembali ke medan perang?" Kafka mencari siapa orang yang berbicara, namun tidak ada siapapun di sini. Yang jelas, Kafka tetap ingin kembali ke medan perang. Kafka tidak peduli apa yang akan terjadi kepada tubuhnya. Yang penting dia bisa kembali bertarung bersama Mina dan teman-temannya. Kemudian muncul manusia bertopeng yang Kafka lihat sebelumnya. Orang itu mengajak Kafka melihat kekuatan sejati Kaiju nomor 8. Akhirnya kebenaran akan terungkap. Tapi biasanya chapter berikutnya tidak akan langsung melanjutkan cerita chapter sebelumnya. Jadi kemungkinan besar cerita akan berpindah kepada orang lain. Bisa jadi kita akan melihat kondisi Kikoru terlebih dahulu. Baru setelahnya cerita akan kembali kepada Narumi dan Hoshina. Kaiju Meireki terlihat akan meledak. Bisa jadi mereka berdua akan terluka. Sementara Mina masih terjebak di antara dua pilihan, membantu Hoshina atau langsung ke tempat Kafka. Apakah kamu setuju dengan prediksi kami? Jika kamu punya teori bisa tulis di kolom komentar. Chapter 116 ceritanya cukup panjang dan berisi. Rasanya penantian selama 1 bulan lumayan terobati. Beruntung chapter selanjutnya berjarak 2 minggu. Jadi sekitar tanggal 7 November chapter berikutnya akan rilis. Sambil menunggu kalian bisa menonton video-video yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.